Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam ya, pemirsa Jawa Pos pada Ijen TV. Kali ini kami bersama Bapak Wakil DPRD Bapak Sinum Sudrajat bersama Mas Sofyan yang merupakan pengurus Ijen Geopark, pengurus harian Ijen Geopark Bondowoso. Sore barusan Ibu Megawati Soekarno Putri telah merilis buku tentang merawat pertiwi yang kemudian ternyata ini ada korelasinya dengan Bondowoso. Nah, kita ingin sedikit mengulas bagaimana korelasinya dengan Bondowoso bersama Bapak Wakil DPRD Mas Sinum Sudrajat, bukan Bapak ya, Mas Sinum Sudrajat. Seperti apa ini Mas? Kalau menurut Mas Sinum terkait pernyataan atau peluncuran buku merawat pertiwi yang diluncurkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, terima kasih Mas Sudar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan merdeka. Tak apa, saya mengatakan memberikan salam merdeka karena sebenarnya merdeka itu merupakan salam kebangsaan. Jadi begini, yang saya hormati Mas Sofyan dari pengurus harian Ijen Geopark wilayah Bondowoso, Mas Suda dari Jawa Pos Ijen. Tadi sore ada pesan di WA grup kami bahwasanya Ibu Megawati Soekarno Putri meluncurkan buku yang bertajuk Merawat Pertiwi. Sekilas saya melihat tulisan-tulisan yang ada di web, kemudian juga mengikuti langsung peluncuran buku tersebut melalui YouTube. Saya terharu sekaligus bangga bahwasanya Ibu Megawati Soekarno Putri yang selama ini mengajarkan kita bagaimana berpolitik, sekaligus bagaimana merawat Nusantara, merawat pertiwi, bahwasanya berpolitik itu adalah merawat kehidupan, merawat peradaban yang dimana bumi itu dipijak yang hari ini kita nikmati, kita sudah merasakan manfaatnya sudah beribu-ribu tahun yang lampau. Ketika ini dibiarkan, maka bumi akan tidak bersahabat lagi dengan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, apa yang termaktub di dalam buku Merawat Pertiwi sekilas, karena memang saya juga belum memiliki bukunya, itu ternyata ada salah satu realita di lapangan yang hari ini pemerintah Kabupaten Bondowoso sedang gencar-gencarnya melaksanakan. Seperti diketahui, hari ini Bondowoso sekaligus Kabupaten Banyuwangi sudah ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional. Menuju UNESCO Global Geopark. Nah, merawat pertiwi itu ada dalam geopark, program geopark. Seperti kita ketahui juga bahwasanya geopark ini dinyatakan oleh para ahli sebagai new model konsep pembangunan yang berkelanjutan, yang di dalamnya ada konservasi. Di dalamnya lagi konservasi itu terdiri dari geological site, biosite, dan culture site. Isi dari bumi. Bio dan kelestarian alam, konservasi. Bio adalah warisan geologi kita. Kalau saya salah mohon diingatkan Mas Sofyan. Kemudian culture, budaya, bahwasanya alam, kemudian budaya ini adalah yang selama ini ada dalam kehidupan manusia yang tinggal di atas bumi. Jadi bagaimana alam bisa lestari, masyarakat bisa berdaya. Simpulannya atau garis besarnya, masyarakat akan bisa berdaya, tetap berdaya, baik itu secara ekonomi dan lain-lainnya, ketika alam benar-benar kita jaga kelestariannya. Ketika warisan leluhur bangsa Nusantara, bangsa Indonesia, kita jaga untuk tetap ada di muka bumi ini, dan betul-betul kita mampu menjadi bangsa Indonesia yang sejati, karena mempunyai karakteristik yang khas berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu ada semua dalam buku Merawat Pertiwi. Setelah saya baca tadi di tulisan-tulisan baik yang ada di web maupun di waktu peluncuran, di situ juga membahas batik.
batik itu merupakan geoproduk, ya maksudnya ya, geoproduk. Jadi sekali lagi merawat pertiwi tujuannya adalah merawat bumi, merawat Nusantara. Itu ada semua dalam program Geopark yang hari ini pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sedang gencar-gencarnya melaksanakan berproses dari Geopark Nasional menuju UNESCO Global Geopark. Artinya spesial banget ini Mas. Ya. Korelasi ketika ditarik benang merah ternyata sudah dilaksanakan oleh Bondowoso. Mas Sufyan, kalau kemudian sebagai pengurus harian ini Mas, bagaimana kemudian menanggapi peluncuran buku merawat pertiwi ini Mas? Justru dengan adanya peluncuran buku itu mengokohkan apa yang dikerjakan oleh Bondowoso. Berarti selaras, seimbang, harmonis antara nasional dan daerah. Dan ini patut disyukuri Pak Geopark sebagai new model konsep pembangunan yang berkelanjutan. Tidak banyak negara memiliki keanekaragaman baik biologi seperti yang disampaikan Pak Sinu, keanekaragaman biologi, keanekaragaman budaya. Indonesia sendiri yang beriklim tropis, diapit dua benua, dua samudra, ring of fire, memiliki keunikan. Nah, nilai-nilai keanekaragaman ini tidak dimiliki negara lain. Salah satunya yang menjadi Geopark adalah memiliki suatu warisan internasional, apalagi sudah nasional maupun UNESCO Global Geopark. Kita ketahui syarat ke UNESCO satu memiliki warisan nilai internasional. Dan di Bondowoso, Kecamatan Ijen memiliki mulai dari Kawah Ijen dan 22 anak gunung yang lain merupakan bagian dari Ijen Purba. Ini warisan internasional. Kopi yang kita angkat, hutan tropis yang ada di sana, habis itu ada hutan pelangi, dan juga keanekaragaman biodiversity yang ada di situ. Ini juga nilai internasional. Habis itu yang terakhir yang diangkat Bondowoso kaitan Geopark adalah budaya. Mulai dari megalitik, Singoblum yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbud sebagai warisan budaya tak benda. Upaya melestarikan ini semuanya dikonsep oleh Geopark. Konservasi, edukasi, dan juga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi 3 pilar Geopark ini pas banget dengan peluncuran buku. Jadi Geopark yang ada di Bondowoso adalah aplikasi dari buku Ibu Pertiwi yang diluncurkan Mas. Artinya korelasinya sangat besar ya, terus jadi merawat Ibu Pertiwi. Merawat pertiwi. Sedikit tambahan ini Bapak Sino terkait bagaimana komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sejauh ini seperti apa? Karena ini kan berhubungan dengan Kementerian Pariwisata juga nih. Ya. Jadi yang mengampu Geopark ini kalau tidak salah sekitar 14 kementerian, kemudian di breakdown ke daerah, kita diampu oleh 18 SKPD sebagai perwujudan sinergitas lintas SKPD yang bermuaranya adalah Geopark, program Geopark. Dan sebenarnya seperti apa yang disampaikan oleh Mas Sufyan tadi, sepertinya sulit saya ungkapkan dengan kata-kata. Kok pas ketika kita sedang gencar-gencarnya di Jawa Timur tinggal 2 kabupaten, yang 2 kabupaten ini menjadi satu dokumen atau satu dosier. Ketika kita sedang gencar-gencarnya, kita bergerak dengan atas dasar nasib yang sama, kita ingin tetap melestarikan alam, tujuan kita adalah pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Kok pas dilalah Ibu Megawati Soekarno Putri meluncurkan sebuah buku yang berjudul Merawat Pertiwi. Jadi rasa bangga, rasa haru, bercampur aduk, rasa emosional dalam arti positif maksudnya. Kok pas? Dan buku itu juga bisa menjadi acuan bagi kami kader-kader yang ada di daerah untuk lebih bersemangat, lebih memfokuskan gerak dan langkah bagaimana merawat alam semesta, bagaimana merawat hutan kita, merawat potensi-potensi
potensi kita yang sumber dari alam sehingga masyarakat bisa tetap berdaya secara ekonomi. Dari mereka yang selama ini tidak mampu bisa menjadi mampu, dari mereka yang selama ini tidak tahu menjadi tahu. Ketika masyarakat maju, insya Allah yang namanya politik dalam rangka merawat peradaban akan lebih jelas target dan capaiannya. Jadi intinya politik merawat peradaban. Ya, terima kasih dan jangan lupa ngopi Mirza. Kopi itu pun Mas Huda, ini salah satu unggulan Bondowoso. Produk Kopi Bondowoso adalah salah satu biosite yang diangkat di Ijen Bio Farma. Kopi Bondowoso adalah biosite yang ada di Ijen Bio Farma. termasuk juga megalitikum. Leluhur kita, lah ini juga perlu diketahui oleh pemirsa bahwasanya Bondowoso ini salah satu daerah yang memiliki alur sejarah yang komplit. Diketahui bersama, Bondowoso adalah pusat kota megalitikum dengan sebaran 1.600 lebih peninggalan megalitikum kita yang ada di tiap-tiap kecamatan, dan itu terbesar di Jawa Timur yang saya tahu. Kemudian megalitikum itu merupakan peninggalan yang wajib kita lestarikan. Pertama, ada peradaban di wilayah Bondowoso. Saat ini pada waktu itu belum ada Bondowoso. Di sini sudah ada peradaban, sudah ada manusia yang berkomunal. Terus kemudian syukur alhamdulillah beberapa bulan yang lalu ditemukan struktur batu bata yang mengarah kepada peninggalan klasik. Jadi era megalitikum kita punya, era klasik kita punya, dan sudah jelas-jelas banyak buku dan semacamnya yang menyatakan, bahkan ada saksi hidup pada waktu itu bahwasanya Bondowoso juga terlibat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Tiga alur sejarah di Bondowoso ini ada, dan ini juga merupakan pendukung dengan dari keberadaan Geopark Nasional menuju UNESCO Global Geopark. Wow, sangat lengkap. Terima kasih para pemirsa telah mengikuti diskusi kami. Salam Jawa Pos Radar Ijen.